Bahaya mana gangguan lambung atau gangguan cemas? Ini banyak banget ditanyain oleh sobat GED Anxiety. Sebenarnya sih kalau ngomongin bahaya kalian pasti ketakutan ya. Cuman memang ini harus diluruskan biar kalian nggak ke-trigger dan hatinya jadi tenang. Oh ya teman-teman, kita bahas dulu apa yang terjadi kalau gangguan lambung nggak diobati. Ya, kalau gangguan lambung nggak diobati itu bisa berefek kepada pertama misalkan gangguan di fisik lambung, misalkan ada peradangan, misalkan nanti jadi tukak lambung atau jadi GERD, jadi LPR, malahan bisa jadi sinus gitu kan, malahan bisa jadi tinnitus. Banyak kejadian sih kayak gitu, mata jadi buram. Tapi kalau khusus untuk mata itu nggak permanen ya. Cuman kalau untuk sinus kemudian LPR itu ya bisa jangkanya lama untuk penyembuhannya kayak gitu ya. Kita tuh jadi susah makan, mual terus gitu kan, jadi oleng. Nah itu untuk gangguan lambung. Nah kalau untuk gangguan cemas, kalau kita nggak obati, kalau kita biarkan, itu biasanya jadi gangguan untuk keseharian kita. Contohnya kita tuh jadi sering cemas, sering gelisah, kemudian nggak nyenyak tidur gitu kan, kebangun terus. Kemudian kalian selalu negatif thinking ya, terus kalian nggak mau bersosialisasi sama orang. Terus kalian tuh jantung sering berdebar kencang, selalu was-was, kemudian badan tuh sering sakit-sakitan, psikosomatik ya. Kayak kepala tuh sering sakit, leher, pundak ya, sering kesemutan, kayak gitu. Nah, jadi kalau teman-teman nanya bahayaan mana, sebenarnya gini ya, intinya semua penyakit kalau nggak kalian obati itu bahaya teman-teman. Tapi kalau kalian obati, kalian ikhtiarkan kesembuhannya, itu kalian pasti sembuh. Jadi nggak usah kita mikirin bahaya, kita fokus ke penyembuhan ya. Buat kalian yang sering ketakutan dengan konten-konten yang bikin kalian ke-trigger gitu kan, terus orangnya kalau ngebahas GDNC itu nggak jelas gitu kan, nggak jelas, terus bikin kalian bingung, udah unfollow aja. Kalian follow aja orang-orang yang benar-benar spesialisasinya. Contohnya kalau spesialis lambung itu seperti dokter kakak gastro, kalau spesialis kejiwaan seperti dokter Andri psikosomatik. Udah dua aja itu ya, yang lain mah cuman ya selingan aja gitu kalau masuk di FYP. Karena kan yang dua-dua ini tuh menurut saya pribadi, mereka tuh benar-benar kompeten, penyampaiannya bagus, dan nggak bikin kita bingung, bikin kita tenang. Itu ya teman-teman ya. Jadi intinya bahaya mana antara GERD anxiety, antara GERD dan anxiety ya. Nah itu sebenarnya keduanya kalau dibiarkan berbahaya ya, kan ada ketergantungan atau saling berkaitan ya. Kalau misalkan kalian obati, itu bisa sembuh gitu ya. Prosesnya ya 2 atau 3 bulanan kalau semuanya berjalan lancar. Nah buat teman-teman yang belum nemu obat yang pas, belum nemu obat yang cocok buat lambung kalian coba aja Ansimag. Nah Ansimag ini kalian bisa dapatkan di Shopee, TikTok Shop, Tokopedia, Lazada, sudah BPOM, halal. Ini diracik oleh orang-orang yang benar-benar pernah mengalami dan berpengalaman ya. Nah kalian bisa klik aja link di profil saya dan nomor WhatsApp-nya juga. Selain untuk mengatasi gangguan lambung, juga ada vitamin atau nutrisi buat otaknya. Kemudian nanti setelah produk sampai, saya bisa bimbing teman-teman yang kena anxiety. Jadi untuk lambungnya pakai Ansimag, untuk anxiety-nya nanti dibimbing melalui WhatsApp yang tertera pada kertas petunjuk di kemasannya ya. Teman-teman lekas sehat, semangat. Ansimak sudah tersedia di Shopee dan TikTok Shop.